Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-503. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, di atas tebing Ki Argopati dan anak buahnya menjadi termenung pula beberapa lamanya. Mereka melihat tebing yang bagaikan disapu oleh arus banjir bandang. Pohon perdu dan gerumbul-gerumbul di tebing telah larut oleh arus pokok-pokok kayu dan batu-batu padas yang sengaja digulingkan oleh orang-orang Putut Nantangpati. Demikian dahsyatnya reruntuhan di tebing itu, sehingga segenap perhatian seluruh pasukan Ki Argopati tertumpah pada debu putih dan suara gemuruh. Dengan demikian mereka tidak sempat memperhatikan bahwa Putut Nantangpati dan anak buahnya pun telah menarik diri pula. "Apakah kita akan turun?" bertanya Pandanwangi. "Iya," jawab ayahnya. "Kita mencari jalan. Kita harus menemui Raden Sutawijaya. Kita melingkari daerah yang runtuh itu," berkata Prastowo. "Tetapi bagaimana dengan kaki ayah?" "Kita turun perlahan-lahan," jawab ayahnya. Dengan dibantu oleh Pandanwangi dan Prastowo, maka Ki Argopati pun kemudian melingkari daerah yang runtuh itu turun ke lembah. Meskipun agak sulit, tetapi akhirnya ia sampai juga ke lembah yang sempit yang sudah ditimbuli oleh pokok-pokok kayu dan batu. Sutawijaya yang melihat Ki Argopati itu pun turun pula. Dengan wajah yang tegang ia memandang reruntuhan itu sambil berdesis. "Lembah ini ternyata telah menjadi kuburan beberapa orang anak buahku." Oh, Ki Argopati mengangguk perlahan. Rasa-rasanya bukit ini akan runtuh. Aku tidak menyangka sama sekali bahwa mereka telah menyiapkan jebakan. Aku kira mereka hanya akan menyerang dengan anak panah dari atas tebing, sehingga yang kami lakukan pun tidak berhasil mencegah tebing ini runtuh. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kita memang tidak menyangka, tetapi kita masih dilindungi oleh Maha Pencipta. Agaknya Kiai Gringsing menemukan cara untuk menyelamatkan kita." Ki Argopati mengangguk-angguk pula ketika ia memandang ke atas tebing. Maka dilihatnya Kiai Gringsing dan beberapa orang anak buahnya bersama Agung Sedayu dan Swandaru menuruni tebing. "Terima kasih atas peringatan yang Kiai berikan kepada kami, sehingga kami sempat menghindarkan diri," berkata Sutawijaya kepada Kiai Gringsing ketika orang tua itu telah berada di lembah itu pula. "Tetapi lembah ini masih tetap berbahaya. Beberapa orang pengawal dari Menoreh tetap berada di atas tebing untuk mengawal daerah ini dan beberapa orang tawanan." "Maksud Kiai, bukankah Daksina menyiapkan orang-orangnya di menyebelah tebing?" "Iya, kami mendapat serangan anak panah dari kedua tebing. Kamilah yang melemparkan anak panah itu agar Daksina dan orang-orangnya, apalagi yang di tebing seberang, tidak curiga bahwa kami telah berhasil menguasai orang-orangnya. Meskipun anak panah kami tidak mengenai sasaran, tetapi mereka menganggap bahwa anak buah mereka masih tetap ada di tempatnya."
Suto Wijoyo dan Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka mulai mengerti apa yang sudah dikerjakan oleh Kiai Gringsing. Namun mereka menjadi tegang karena Kiai Gringsing berkata kemudian, "Sebaiknya kita meninggalkan lembah ini. Aku ingin meruntuhkan batu-batu padas dan batang-batang kayu yang ada di tebing kiri." Jadi di tebing itu juga ada batang-batang kayu dan batu-batu yang siap mereka luncurkan. Iya, jika rencana mereka berhasil, maka pasukan Mataram tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dari dua tebing sebelah menyebelah, batang-batang kayu dan batu-batu meluncur menimbuni lembah itu bersama seluruh pasukan pengawal dari Mataram. Dan tamatlah usaha kita untuk membebaskan Rudito. Suto Wijoyo menarik nafas dalam-dalam. Dengan dada yang berdebar-debar, ia memandang ke tebing di sebelah kiri. Tidak tampak sesuatu yang dapat memberikan kesan bahwa di tebing itu masih bergayutan nafas-nafas maut yang sudah siap menerkam mereka. "Marilah," berkata Suto Wijoyo kemudian, "kita berjalan maju. Meskipun dengan demikian kita sudah terpisah dari Daksino dan anak buahnya, namun kita akan dapat menyelusuri jejaknya. Kita akan menemukan persembunyiannya dan barangkali juga Rudito." "Baiklah," berkata Kiai Gringsing. "Tetapi kita sekarang mempunyai beban beberapa orang tawanan. Beberapa orang yang lain terpaksa dimusnahkan karena mereka melawan dan berusaha memberikan isyarat. Namun selain itu, aku berpendapat bahwa batu dan batang-batang kayu itu sebaiknya diruntuhkan saja sama sekali agar tidak berbahaya bagi siapapun juga kelak. Karena tali-tali itu semakin lama akan menjadi semakin rapuh, sehingga pada suatu ketika akan putus dengan sendirinya. Apabila pada saat itu ada orang di lembah ini, siapapun juga, maka batu dan kayu itu akan berbahaya bagi mereka." Suto Wijoyo mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah Kiai, marilah kita menyingkir. Biarlah batu dan kayu-kayu itu diruntuhkan sama sekali." Demikianlah, maka mereka pun segera menyingkir. Beberapa orang kemudian memotong tali temali yang mengikat batang-batang kayu dan mendorong batu-batu yang memang sudah dipersiapkan. Tebing pegunungan itu bagikan diguncang oleh gempa. Sekali lagi debu mengepul di udara dan batu-batu padas pun hanyut menimbuni lembah yang sempit itu. Suto Wijoyo adalah seorang anak muda yang hampir tidak mengenal takut. Tetapi ketika ia melihat batang-batang kayu dan batu-batu padas yang tertimbun itu, rasa-rasanya ia menjadi terlampau kecil. Terasa betapa perkasanya alam dan siapa yang berhasil menjinakkannya dan mempergunakannya, maka ia akan mendapat kekuatan yang tidak terlawan. Bukan saja pasukan berkuda dari Mataram yang terpilih, tetapi pasukan yang manapun juga dari permukaan bumi ini tidak akan mampu melawan batu-batu padas dan batang-batang kayu yang meluncur itu selain keajaiban. "Kita perlu beristirahat," berkata Suto Wijoyo setelah getar di dadanya mereda. Terutama agaknya Ki Gede Menoreh yang mulai diganggu oleh perasaan sakit di kakinya. Ki Argopati menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat ingkar lagi. "Baiklah," katanya, "kakiku memang mulai mengganggu." Kiai Gringsing pun kemudian mendekatinya, perlahan-lahan diraba banyak kakinya, dan katanya, "Iya, kita memang perlu beristirahat." Untuk beberapa lamanya pasukan yang kemudian telah bergabung kembali itu pun beristirahat. Dalam kesempatan itu, Kiai Gringsing mencoba mengurangi perasaan sakit pada kaki Ki Argopati.
dengan memberikan sejenis serbuk yang harus dicairkannya lebih dahulu. Dengan air persediaan untuk minum yang dibawa oleh para pengawal yang bertugas untuk menyiapkan perbekalan, maka serbuk itu pun kemudian diaduk di dalam air dan digosokkan pada kaki yang sakit itu. Terasa kaki itu menjadi panas, namun kemudian perasaan sakit itu pun menjadi semakin berkurang, meskipun hanya untuk sementara. "Kita masih harus menempuh jalan yang panjang," berkata Sutowijoyo kemudian. "Iya, kita akan menghadapi garis pertahanan yang tentu akan disusun oleh Daksina." "Iya, dan tertindih pasukan kecil yang menghentikan pasukan kami," sahut Ki Gede menoreh. "Ternyata adalah orang yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Aku tidak dapat mengalahkannya." Mereka yang mendengar keterangan itu terkejut, namun Pandanwangi menjelaskan. Tetapi ayah tidak saja melawan orang itu, tetapi ayah juga harus melawan perasaan sakit di kakinya. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tetapi sebenarnya lah, orang itu memiliki ilmu yang tinggi," sahut Ki Arkopati. "Agaknya ia lebih baik, atau setidak-tidaknya mempunyai ilmu yang setingkat dengan Daksina." "Iya," sambung Pandanwangi. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, yang dihadapi agaknya benar-benar suatu gerombolan yang sudah dipersiapkan. Dalam pada itu, Ki Waskita dan Ki Sumangkar yang sedang menempuh perjalanan yang berat di lereng tebing-tebing yang terjal, tiba-tiba terhenti. Agaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaan Ki Waskita, sehingga untuk beberapa saat ia berdiri sambil memejamkan matanya. Ki Sumangkar yang mengerti bahwa Ki Waskita sedang mencoba menghubungkan getaran di dalam dirinya dengan alam luas di sekitarnya, sama sekali tidak mengganggunya. "Ki Sumangkar," tiba-tiba Ki Waskita berdesis, "ada sesuatu yang perlu diperhatikan." "Apakah itu?" "Aku tidak tahu, tetapi pasukan Mataram memang perlu mendapat peringatan. Mungkin aku menangkap isyarat bahwa mereka akan menghadapi rintangan yang berat. Aku kira aku hanya dicemaskan oleh kegelisahanku, tetapi aku ternyata mendapatkan isyarat itu. Bahaya yang besar yang berlapis-lapis." Ia berhenti sejenak. "Oh, isyarat itu menjadi kabur. Aku akan berhenti di sini sejenak untuk menemukannya kembali." Ki Sumangkar menganggukkan kepalanya. Ia pun menjadi berdebar-debar. Meskipun pasukan itu adalah pasukan yang cukup kuat, namun lawannya pun adalah lawan yang kuat pula. Sejenak Ki Waskita berdiri diam, kepalanya tunduk dan tangannya bersilang di dada. Mereka telah melepaskan diri dari bahaya yang besar, yang hampir saja memusnahkan seluruh pasukan. Ki Waskita seakan-akan bergumam untuk diri sendiri. Kepalanya masih tertunduk dan matanya masih terpejam. Tetapi itu bukannya rintangan yang terakhir. Ki Sumangkar tidak menjawab, tetapi wajahnya pun menjadi tegang pula. Sejenak kemudian ayah Rudito itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata kepada Ki Sumangkar, "Jalan memang cukup berbahaya." Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Medan memang berat, tetapi agaknya Daksina benar-benar menyiapkan dirinya untuk menyongsong pasukan pengawal dari Mataram itu." Bukan saja Daksina, di belakang bukit ini telah tersusun kekuatan yang luar biasa.
pertahanan yang berlapis-lapis, senjata yang mencuat di segala sudut bagaikan batang ilalang. Dan lebih dari itu, adalah kemampuan yang aneh dari orang yang disebut Panembahan Agung itu. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu ia pun bertanya, "Jadi menurut pertimbanganmu, apakah yang sebaiknya kita lakukan?" Kita mendekat. Aku masih tetap yakin bahwa aku akan menemukan tempat anakku itu. Dan tujuan yang dicapai oleh Raden Sutawijaya adalah tujuan yang semu, bukan pusat dari kekuatan lawan yang sebenarnya. Aku semakin yakin, mungkin Raden Sutawijaya akan segera menemukan tempat yang dicarinya, tetapi ia masih harus melanjutkan perjalanan. Ki Sumangkar masih mengangguk-angguk. "Baiklah, kita berjalan terus," berkata Ki Waskita kemudian. "Mudah-mudahan kita dapat melihat apa yang ada di sekitar bukit sebelah." "Tetapi," bertanya Ki Sumangkar ragu-ragu, "jika benar Panembahan Agung itu memiliki indera yang lain dari indera wadaknya, apakah ia tidak akan mampu melihat kehadiran kita?" Kita dapat berusaha mengaburkan penglihatan itu, seperti juga Panembahan Agung. Jika ia mengetahui bahwa aku akan mendekat, maka ia pun tentu akan mengaburkan penglihatanku atas mereka. Tetapi Panembahan Agung itu tentu belum melihat kehadiranku sampai di sini. Apakah dalam keadaan kita sekarang ini, Panembahan Agung akan melihat? Tidak. Selain agaknya Panembahan Agung memusatkan perhatiannya pada gerak yang besar dari pasukan pengawal dari Mataram, maka aku pun akan selalu berusaha menyamarkan diri ke dalam getar alam yang luas. Ki Sumangkar mengerutkan keningnya. Ia mengerti bahwa Ki Waskita memiliki ketajaman penglihatan batiniah, tetapi agaknya terlalu sulit baginya untuk mengerti bahwa Ki Waskita dapat menyamarkan diri ke dalam getar alam di sekitarnya. Mungkin ia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga penglihatan batin Panembahan Agung menangkapnya sebagai getar alam benda di sekitarnya, seperti kayu dan batu, atau bahkan seperti mendung yang lewat di langit. Tetapi Ki Sumangkar tidak bertanya. "Marilah kita maju lagi," berkata Ki Waskita. "Kita berusaha untuk melihat padepokan itu. Jika mungkin aku akan masuk ke dalam dan melihat dari dekat apa yang sudah dilakukan. Jika tidak, kita akan melihat dari kejauhan. Dan jika perlu, kita harus memberitahukan kepada pasukan pengawal Mataram dan Menoreh apa yang sebenarnya mereka hadapi." Ki Sumangkar hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja, dan ia pun kemudian mengikuti ayah dari anak yang hilang itu berjalan di sepanjang tebing yang sulit. Mereka berusaha melintasi salah sebuah puncak bukit kecil yang berbatu padas untuk melihat apa yang ada di seberang. Dengan susah payah, akhirnya mereka pun berhasil mencapai puncak bukit. Dengan keringat yang membasahi segenap tubuh, mereka berdiri termangu-mangu, memandang puncak yang hanya ditumbuhi oleh gerumbul-gerumbul yang jarang. "Kita akan melintasi puncak itu," berkata Ki Waskita. "Kemudian kita akan menuruni lereng sebelah, dan kita sudah akan berada di dalam lingkaran pengawasan Panembahan Agung." Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ia adalah seseorang yang memiliki pengalaman yang luas di medan yang betapapun beratnya. Tetapi agaknya kali ini ia akan sampai ke medan yang sangat berat. Selain melawan pasukan lawan yang sudah menunggu, maka lereng pegunungan dan batu-batu padas di bawah kakinya itu akan merupakan lawan yang harus diperhitungkan pula. Demikianlah, mereka pun kemudian berjalan di atas batu padas di puncak bukit yang membujur di antara beberapa bukit yang lain itu. Meskipun mereka masih belum terlalu dekat,
Tetapi mereka harus berhati-hati. Mereka sejauh mungkin berjalan di antara semak-semak yang tumbuh, di antara batu-batu padas yang retak-retak oleh terik matahari. Setelah melintasi puncak itu, maka mereka pun segera sampai ke tebing seberang. Namun rasa-rasanya, nafas mereka mulai berkejaran oleh letih yang merayapi seluruh tubuh. "Kita beristirahat dahulu di sini," berkata Ki Waskita. "Perjalanan kita masih jauh, meskipun kita sudah dekat dengan padepokan yang kita cari. Aku tidak dapat membayangkan bentuk padepokan itu. Mungkin sebuah patisan kecil, mungkin bentuk yang lain. Tetapi dugaanku kuat, Rudito ada di sini." Demikianlah, maka Ki Waskita itu pun kemudian duduk di bawah gerumbul dan berlindung dari kemungkinan dapat dilihat oleh lawan. Ki Sumangkar yang masih mengawasi medan sejenak itu pun kemudian duduk pula di sebelah ayah Rudito yang mulai merenung lagi. Sambil menyilangkan tangan di dadanya, kepalanya pun tunduk dalam-dalam. Seperti yang selalu dilakukan, maka Ki Sumangkar pun sama sekali tidak mengganggunya. Ia sadar betapa gelisahnya hati Ki Waskita yang kehilangan satu-satunya anak laki-laki. Sejenak kemudian Ki Waskita itu pun mengangkat kepalanya dan seakan-akan kepada dirinya sendiri ia bergumam, "Aku yakin anakku masih tetap sehat. Ia ada di sekitar tempat ini. Padukuhan yang akan diketemukan oleh Raden Sutawijaya adalah padukuhan yang kurang berarti. Tetapi ia sudah harus melalui pertempuran-pertempuran yang menelan korban." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Kita masih mempunyai waktu. Jika nafas kita sudah teratur kembali, kita akan mendekati padukuhan itu. Tetapi kita harus membuat perhitungan sebaik-baiknya, agar kita tidak terjebak di dalam kesulitan yang tidak teratasi." Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia mengedarkan tatapan matanya, lalu katanya, "Apakah pasukan Raden Sutawijaya itu masih akan memerlukan waktu yang panjang untuk sampai ke tempat ini?" "Iya, kita telah memintas, meskipun ternyata jalan yang kita lalui sangat sulit. Selain daripada itu, Raden Sutawijaya harus melalui pertahanan demi pertahanan, dan itu juga memerlukan waktu. Bahkan mungkin pasukan Mataram dan Menoreh akan bermalam sebelum memasuki daerah pertahanan yang sebenarnya dari Padepokan Panembahan Agung itu, dan agaknya itu akan lebih baik." Ki Sumangkar masih mengangguk-angguk. "Dan kita pun harus menyesuaikan diri dengan pasukan Mataram yang bakal datang itu." Ki Sumangkar tidak menyahut. Dipandanginya wajah langit yang jernih dan awan yang sedang berarak, puncak perbukitan yang berlapis-lapis dan lembah yang kehijau-hijauan. Ki Sumangkar mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia berdesis, "Di lembah itu tentu ada pategalan." Ki Waskita mengangguk. Katanya, "Aku juga mengira demikian." Ki Sumangkar menjadi heran mendengar jawaban itu. Meskipun ia tidak bertanya sesuatu, tetapi rasa-rasanya Ki Waskita dapat menebak pertanyaan yang tersimpan di hati Ki Sumangkar. Maka katanya, "Yang hijau lebat itu tentu tanaman yang diatur dengan tangan manusia. Tentu aku tidak dapat melihat segala sesuatunya seperti aku melihat alam. Sudah berkali-kali aku katakan bahwa aku hanya menerima isyarat, dan sudah barang tentu isyarat itu kadang-kadang kabur, kadang-kadang agak lebih jelas, dan aku tidak dapat dengan mudah membedakan belukar, hutan, perdu dan tanah pategalan. Tetapi indera wadakulah yang dapat melihat dan kemudian menduga bahwa di lembah itu memang terdapat tanah pategalan yang agaknya ditanami buah-buahan dan pohon-pohon perdu yang menghasilkan.
Ki Sumangkar mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Jika demikian, kita benar-benar telah memasuki daerah Panembahan Agung. Agaknya tanah Pategalan itu merupakan cadangan persediaan makanan apabila mereka tidak sempat mencari perbekalan keluar daerah pegunungan ini. Agaknya memang demikian. Kita akan mendekati daerah Pategalan itu dan kemudian menelusur mendekati pusat padepokannya." Ki Sumangkar tidak menyahut lagi, tetapi seolah-olah ia mencoba memandang menembus lembah dan tebing. Sementara itu, pasukan pengawal Mataram dan Menoreh masih beristirahat. Meskipun demikian, mereka tidak kehilangan kewaspadaan. Beberapa orang maju beberapa langkah dan mengawasi keadaan. Dengan pengalaman yang mendebarkan itu, mereka harus memperhitungkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi. "Tentu tidak di tebing itu," desis seorang pengawal kepada kawannya yang berbaring di sampingnya di atas rerumputan sambil memandangi tebing di hadapannya. "Iya, tentu tidak dengan cara seperti yang sudah dilakukan. Selain tebing itu agak landai, maka lembah itu bukannya tempat yang baik untuk mengubur pasukan pengawal, karena lembah itu terlampau luas untuk keperluan itu." Kawannya tidak menyahut, tetapi ia menjadi ngeri mengenang kawannya yang begitu saja ditelan oleh batu dan batang-batang kayu tanpa dapat berbuat sesuatu. "Tubuhnya tentu hancur di bawah timbunan batu-batu itu," desisnya dengan suara yang datar. "Apa?" bertanya kawannya. "Mereka yang tertimbun batu di lembah itu." Kawannya menarik napas, tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu Ki Argopati sudah mulai merasa sehat kembali, meskipun ia sadar bahwa kakinya akan tetap menjadi gangguan. Jika ia berbuat sesuatu yang memerlukan gerak dan kekuatan kakinya, maka seperti yang sudah terjadi, ia akan kehilangan kemampuan mempergunakan kakinya itu. Dengan obat yang digosokkan di kakinya, perasaan sakit yang menyengat itu menjadi jauh berkurang. Tetapi tentu keadaan kakinya yang sebenarnya masih belum berubah. Karena itu, Ki Argopati harus memperhitungkan setiap tindakannya dengan sangat tepat untuk menghadapi medan yang semakin berat. Sementara itu pasukan Daksina yang mengundurkan diri dan bergabung kembali dengan Putut Nantang Pati itu pun telah berada di padepokan. Tetapi padepokan itu memang sudah dikosongkannya. Dengan para penjaga yang tersisa, maka mereka pun menarik pasukannya ke pertahanan di hadapan padepokan Panembahan Agung. Meskipun demikian, Daksina yang memiliki pengalaman perang yang cukup dan Putut Nantang Pati yang mengenal daerah pertahanannya dengan baik, tidak melepaskan pasukan Mataram begitu saja berjalan dengan lancar menyusuri jejak mereka. Karena itulah, maka mereka pun meninggalkan beberapa kelompok yang harus mengganggu perjalanan dari pasukan pengawal Mataram dan dari Menoreh. Kelompok-kelompok itu harus berada di tebing-tebing yang cukup tinggi. Mereka akan melontarkan anak panah kepada pasukan Mataram dan Menoreh. Kemudian apabila pasukan-pasukan itu mencoba membalas, mereka dapat menghilang di balik gerumbul-gerumbul di atas tebing itu. Meskipun gerumbul-gerumbul itu tidaklah lebat, namun cukup baik untuk melindungkan diri. Demikianlah, ketika pasukan Mataram dan Menoreh itu sudah cukup beristirahat, maka mereka pun segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun menilik sinar matahari yang menjadi semakin kuning, mereka harus memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi. Mereka tidak dapat mengesampingkan perhitungan hari yang mendekati ujungnya.
kita akan maju beberapa ratus langkah lagi, berkata Sutowijoyo. Jika sekiranya kita perlu bermalam, sebelum kita menemukan sarang mereka, kita pun akan beristirahat. Orang-orang yang ada di sekitarnya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Mereka pun menganggap bahwa hari sudah terlalu jauh untuk mulai dengan sebuah perjuangan merebut padepokan yang kuat dan mencari Rudito di dalamnya, karena mereka masih belum tahu pasti di manakah anak itu disembunyikan. Kita terpaksa mengikat kalian, berkata Sutowijoyo kepada beberapa orang tawanan yang dibawa oleh pasukan Mataram dan pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh itu. Jika tidak, kalian akan mempersulit keadaan kami. Tawanan-tawanan itu hanya menundukkan kepalanya saja. Nah, marilah, berkata Sutowijoyo kemudian. Lalu ia berpaling kepada Ki Argopati. Apakah Ki Gede sudah siap untuk memulai lagi? Betapapun juga Ki Argopati itu menjawab, sudah, aku sudah siap. Sejenak kemudian pasukan itu pun mulai bergerak. Seorang prajurit yang baru saja memejamkan matanya terpaksa berjalan dengan malasnya di samping kawannya yang mulai enggan melanjutkan perjalanan itu. Tetapi karena yang dilakukan itu adalah sebuah kewajiban, maka ia pun berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa pasukan itu bukanlah segerombolan orang yang pergi bertamasya di lembah dan ngarai. Dengan hati-hati dua orang pengawal dari Menoreh berjalan di paling depan sambil berusaha mengenal arah lawannya. Mereka menyusur jejak kaki pasukan Daksino dan Putut Nantang Pati yang mengundurkan diri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.